saya Muhammad Ritana Hafid, NIM 121460102, Prodi Teknik Perkeretapian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sudias, NIM 12123 dari Program Studi Teknik Pneumatika. Perkenalkan, nama saya Dimas Prasetya Nugraha dengan NIM 121230115 dari Prodi Teknik Geomatika. Perkenalkan, nama saya Hendra Halamon Nababan dengan NIM 121230115 dari Prodi Teknik Geomatika. Saya Nurul Izzah, NIM 121300078, Prodi Teknik Lautan. Nama saya Fajar Boy Memungkas, NIM 121460104 dari Program Studi Teknik Perkeretapian. Fluida adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cairan. Fluida dibagi menjadi dua, fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis adalah zat-zat yang mampu mengalir dan menyesuaikan diri sesuai dengan bentuk wadah yang menjadi wadahnya. Sedangkan fluida dinamis merupakan peningkatan pada kecepatan fluida yang akan menimbulkan penurunan tekanan pada airan tersebut. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlaku untuk fluida dinamis. Fluida bukan berarti air, tetapi zat yang bisa mengalir. Ini berarti gas juga termasuk ke dalam fluida. Hukum Bernoulli ditemukan oleh ilmuwan asal Jerman, yaitu Daniel Bernoulli. Dari penemuan ini, Bernoulli berhasil menerbitkan sebuah buku yang berjudul Hidrodinamika pada tahun 1738. Adapun pernyataan hukum Bernoulli adalah jumlah dari tekanan energi kinetik tiap volume dan energi potensial tiap volume di setiap titik sepanjang aliran fluida adalah sama. Artinya, saat aliran fluida meningkat, tekanan fluida tersebut akan turun. Dengan demikian, energi potensial yang dimiliki fluida juga akan turun. Sebaliknya, saat kecepatan aliran fluida turun, tekanan fluida akan naik. Berikut adalah persamaan hukum Bernoulli. Laju air yang menyembur dari lubang sama dengan air yang jatuh bebas dari ketinggian H. Laju air yang menyembur dari lubang dinamakan laju F-log. Fenomena ini dinamakan dengan teorema Torricelli. Teorema Torricelli menyatakan bahwa kecepatan semburan air melalui lubang yang terdapat pada sebuah tangki air terbuka sama dengan kecepatan gerak jatuh benda. Sebelum masuk ke penjelasan mengenai kincir air, marilah kita lihat terlebih dahulu mengenai apa itu kincir air menurut Wikipedia. Kincir air adalah sebuah mesin yang mengubah energi dari air mengalir atau air terjun menjadi suatu bentuk energi yang memiliki manfaat atau dapat dimanfaatkan. Seringkali dapat kita jumpai pada kilang tenaga air. Kincir air terdiri dari sebuah roda yang biasa terbuat dari kayu atau logam. Kincir air adalah suatu komponen putar air yang memberikan energi pada poros yang berputar dan juga merupakan suatu sarana untuk mengubah energi dari aliran air menjadi satu energi yang disebut dengan energi mekanik yang berupa torsi pada porosnya.
Prinsip kerja kincir air. Prinsip kerja kincir air yaitu dengan memanfaatkan papan-papan kayu sebagai tempat mengarahkan air ke kincir. Air dalam kaleng tersebut diibaratkan sebagai aliran sungai jika dalam kehidupan sehari-hari. Kita membuat air tetap mengalir, yaitu menggunakan kaleng yang hampa udara atau tertutup rapat. Air yang masuk melalui pipa terus masuk ke dalam kaleng tersebut melalui lubang yang ada di atas kaleng tersebut. Setelah tekanan dan volume dalam kaleng saling bertumbukan, maka air dalam kaleng akan keluar melalui lubang yang berada di bawah kaleng yang akan menggerakkan kincir tersebut. Hal tersebut sesuai dengan konsep tekanan hidrostatis, yaitu semakin jauh kedalaman atau semakin dalam suatu kedalaman, tekanan semakin besar, sehingga kecepatan air yang keluar pun semakin besar. Oleh karena itu, kecepatan air yang mengalir semakin besar, sehingga kincir air tersebut dapat berputar dengan sendirinya. Kelebihan dan kekurangan kincir air. Pemakaian kincir air tipe roda sebagai tenaga penggerak pembangkit listrik mempunyai beberapa kelebihan, yaitu relatif lebih murah bila dibandingkan dengan menggunakan tenaga penggerak bahan bakar solar atau BBM seperti motor diesel, dan lebih ramah lingkungan. Kelemahan yaitu putaran pors kincir air sangat lambat atau RPM rendah. Meskipun torsinya besar, putaran pors juga cenderung menurun dengan bertambahnya diameter roda. Hal tersebut menimbulkan masalah ketika akan digunakan untuk memutar alat yang memerlukan putaran cukup tinggi, seperti dinamo listrik. Untuk mengatasinya, biasanya digunakan gearbox atau mahal daya sedikit, atau multiplay chain gear, atau relatif murah, kehilangan daya agak banyak. Kesimpulan pada video kali ini adalah kincir air sederhana menggunakan konsep fluida dinamis. Tepatnya, hukum Bernoulli yang kurang lebih menyatakan bahwa kecepatan semburan air melalui sebuah lubang dengan ketinggian H, kecepatan air saat jatuh bebas dari ketinggian H. Oleh karena itu, kita melubangi kaleng di bagian bawah agar tekanan atau semburan air yang keluar semakin besar, sehingga air yang keluar dapat menjalankan kincir. Dan pada kincir air juga menggunakan konsep tekanan hidrostatis yang kurang lebih bunyinya adalah semakin jauh zat fluida atau zat cair di permukaan, maka tekanan semakin besar yang ditimbulkan. Maka dari itu, kami membuat lubang pada kaleng yang berada di titik paling bawah kaleng agar tekanan yang dihasilkan lebih besar dan semburan air lebih kencang agar dapat menggerakkan roda kincir yang telah kami buat. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai